Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, apakah kedudukan Muhammad itu, dia itu berdosa atau tidak? Baik. Ini, kalau kita sudah, ini kan saya bicara secara global ya, secara umum ya, menanyakan terkait dengan siapa pencipta alam semesta. Tadi Edis mengakui bahwa penciptanya adalah YHWH atau Bapa. Nah, ketika kita sudah bicara dosa, nah ini sebenarnya sudah masuk dalam doktrin spiritual yang mendalam. Karena pahala dan dosa itu sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan. Itu doktrin internal agama masing-masing. Itu sudah terlalu jauh tadi pembahasannya, cuma saya nggak potong. Jadi Bukan, jelaskan aja dulu karena kepada kan kalau saya masalah pencipta alam semesta. kalau ngomong pencipta kan kita beda. Bagi kami Iya. pencipta alam semesta itu Bapa di surga. Karena begini, dosa menurut agama masing-masing itu berbeda. Oke, Dosa tapi sebelum ke situ. Agamanya Edis belum tentu dosa menurut agama saya. Oke, sebelum ke Dosa situ Bang menurut Azam. agama saya belum tentu dosa menurut agama Edis. Nah, Oke, ini kembali ke pandangan subjektif agama masing-masing. Oke, Makanya baik. saya tidak fokus kepada doktrinal spiritual itu, tapi saya fokus terhadap sesuatu yang global, yang umum, yang universal, bisa diterima oleh ateis ataupun orang yang beragama. Baik. Gitu. Oke, sekarang begini Bang Azam. Kalau kita ngomong sang pencipta, maka kita itu akan jatuh kepada satu kesimpulan yang berbeda. Bagi kami yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu adalah Bapa di surga. Bagi kalian yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu adalah Allah. Betul? Betul. Tapi kita berdua, kita semua yang meyakini hal tersebut merujuk kepada substansi yang sama, yaitu pemilik dan pencipta alam semesta ini adalah sesuatu yang tidak bisa terjangkau. Ketika berdebat nama, itu harus ada hakimnya, siapa yang benar. Kalau dalam hukum kan begitu. Harus ada kita nggak memperdebatkan nama di antara yang bersengketa ini. Oke, kita nggak memperdebatkan nama. Iya, sesuatu yang diperdebatkan ini sama-sama meyakini tidak terlihat. Jangan-jangan sama. Kan kemungkinan itu ada, asas praduga tak bersalah kan? Baik, kemungkinan sama. Nah, sekarang yang menjadi problemnya adalah kita nggak berbicara mengenai siapanya dulu sekarang. Bagaimana cara kita mengikuti dia kan gitu? Bagaimana cara bagaimana cara kita mengikuti ajarannya? Bagaimana cara kita dipimpin, dituntun oleh sang pencipta itu, betul? Iya. Ada yang dengan menempuh jalannya sendiri, ya, entah dia bersemedi di gua, dia menyendiri atau apa, ya, entah dia melakukan ritual ini dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut agama Islam, caranya bagaimana? Caranya taat sami'na wa ta'na kepada Rasul, taat dan tunduk kepada Muhammad, betul? Iya. Nah, kalau di dalam agama Kristen, caranya taat dan tunduk kepada Mesias dan Roh Kudus, dengan Yesus dan Roh Kudus. Oke? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sosok yang kepadanya kita taat dan tunduk ini, kita periksa gitu loh. Kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang janggal dari yang kepadanya kita taat dan tunduk ini, berarti di situ gagal dia itu mencerminkan sebagai satu sosok yang kepadanya kita harus taat dan tunduk. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Tadi sudah saya jelaskan. Yesus dan Roh Kudus di dalam agama kami adalah sosok yang tak bercacat celah, tidak melakukan dosa. Makanya dia itu merupakan representasi daripada Bapa di surga. Pertanyaan saya kepada Bang Azam di sini, karena kita harus naik kelas ini. Jangan bicara sang pencipta terus. Naik kelas. Gini. Naik kelas kita, jangan muter-muter terus. Pertanyaan saya, apakah Muhammad dia melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan dosa? Kesalahan dulu lah. Kalau dosa nanti ini. Apakah dia berbuat salah? Nabi Muhammad berbuat salah. Ya, begini. Jangan takut sama umat loh. Gini, kebenaran adalah kebenaran. Karena begini, kalau kita ngikut-ngikutin umat, kita nggak jelas kita akhirnya. Yang baik. Gini. Coba, silakan. Saya jelaskan dulu. Terkadang penyampaian kita itu butuh pilihan diksi yang benar agar orang tidak salah paham dengan konten yang kita sampaikan, begitu. Nabi Muhammad
pada hal-hal yang sifatnya duniawi itu dia manusia biasa, tentu pasti melakukan kekeliruan. Seperti pernah keliru menginstruksikan tentang petani kurma dan seterusnya. Gitu, yang terlalu banyak lah. Oke. Gitu. Oke. Melakukan kekeliruan. Manusiawi kan? Oke. Tidak ada yang keliru dalam hal itu. Baik. Artinya dia melakukan kesalahan. Ya, kekeliruan dalam hal-hal tersebut. Oke, baik. Kalau dia melakukan kesalahan, apakah dia itu pantas dijadikan sebagai satu sosok atau contoh yang sempurna? Sedangkan dia sendiri itu tidak sempurna karena melakukan kesalahan. Kalau dijadikan rujukan dalam ilmu pertanian ya nggak cocok lah. Gimana sih? Oke, kalau misalnya saya kasih ayatnya gimana? Kasih aja. Oke, baik. Kita kasih Masa contoh Nabi Muhammad ya. dijadikan rujukan dalam ilmu pertanian ya kan nggak Baik, masuk akal itu. Dia kan Kita bukan nggak utusan bicara untuk soal itu. pertanian loh. Kita nggak bicara soal pertanian. Kita berbicara mengenai langkah kita mengikut sang pencipta. Masa kita lagi Iya. ngomongin pertanian? Kan kita dari tadi ngomongin sang pencipta toh. Bagaimana Iya, cara kan? kita mengikut dia, betul? Iya. Oke, dalam hal itu maksud saya apakah dia melakukan kesalahan gitu ya? Kita bukakan Quran surat Al-Fat ayat yang kedua ya. Oke, udah dapat saya. Al-Fat ayat yang kedua. Oke, kelihatan ya? Sudah kelihatan Bang Ajam di atas dia ini? Iya, iya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Agar Allah memberikan ampunan Mengampuni. kepadamu wahai Muhammad atas dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Kalau merujuk kepada ayat ini, jikalau Muhammad itu diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, artinya dia berbuat dosa enggak? Kan agar itu kan? Agar Iya, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu. Berarti menurut ayat ini Muhammad punya dosa nggak di masa lalu? dosa dia mungkin sebelum diangkat menjadi nabi kan? Oke, artinya dia berdosa kan? Sosok Muhammad kan nggak mungkin Muhammad itu jadi Muhammad ketika dia Jadi kalau kita bilang dosa ini berarti kembali kepada doktrin agama ya. Iya kan? Karena Gimana? beda-beda nih menurut Kristen, ketika kita dirampok orang misal atau ya ketika kita bersengketa dengan orang, kita harus banyak mengalah ya kan, katanya kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Berarti kalau kita melawan dalam hal ini hukumnya dosa. Ya enggak? Sementara di dalam Islam tidak. Makanya kita luruskan lagi. Dosa dalam perspektif siapa nih? Oke, sebelum kita bicara mengenai dosa dalam perspektif siapa, yang saya maksudkan begini. Di sini kan jelas-jelas, atau kita baca dulu dari ayat pertamanya ya. Ya, sesungguhnya kami baca aja. Coba ayat pertamanya. Oke. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Terus. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu, wahai Muhammad, atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nah, kalau sudah disebutkan di sini atas dosamu, berarti Muhammad digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang yang memiliki dosa enggak? bisa berdosa mungkin di masa lalu sebelum menjadi nabi, ada kekeliruan-kekeliruan yang dianggap sebagai dosa dalam doktrin agama, bisa. Oke, Bisa saja begitu. baik. Nah, kalau dia berdosa, nah sekarang kembali lagi sebagai percontohan. Bagaimana kita mengikuti satu contoh tapi sampel yang dia itu sendiri salah gitu loh. Jadi ibarat kata begini, bisa nggak kita mengikuti lampu merah atau traffic lamp begitu, tetapi traffic lampnya itu kadang-kadang salah. Ini kan bisa menjadi malapetaka, begitu loh. Baik. Nah, itu kan menurut perspektif Edis bahwa sosok yang diikuti itu harus tidak memiliki dosa, begitu kan?
Kalau dia Betul? memiliki dosa, bagaimana dia menjadi Iya, sosok tidak yang bisa diikuti? Artinya sama kita betul. gitu loh. Dia sama dengan kita. Kita juga kadang-kadang Iya. salah. Begitu. Ya baik, saya akan ikut ini. Barang yang Nah, salah begini, barang yang salah tidak mungkin dijadikan sampel atau prototipenya, nggak mungkin. Maka dia harus dibuang begitu, karena dia barang cacat. Ibarat kata begini, kalau kita mau memproduksi gelas ini sebagai prototipenya itu harus yang perfect, baru kita cetak yang lain, begitu. Nggak mungkin barang yang salah, yang gompel di sini dijadikan prototipenya untuk memproduksi Itu massal. gampang penjelasannya itu. Silakan. Begini. Di dalam Kristen juga, jika memang Yesus itu dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki dosa, ketika Yesus memerintahkan seseorang untuk mengambil keledai dan tidak kembali, tidak ada riwayatnya, tidak ada ceritanya bahwa keledai tersebut dikembalikan. Itu di dalam Islam dianggap sebagai dosa, gosop namanya, atau mengambil barang orang lain, mengambil hak milik orang lain. Makanya saya katakan dosa ini kembali kepada perspektif agama masing-masing. Baik. Begitu. Boleh saya jawab ya? Iya. Baik. Begini aja, begini. Pertama-tama, kita itu jangan menggunakan yang namanya kecacatan berpikir. Semua ada berbagai macam logical fallacy atau cacat berpikir yang sudah dibukukan ya. Ada berapa itu? 13 atau berapa itu model-model kecacatan berpikir. Itu tolong dibuang jauh-jauh. Begini, kalau misalnya tidak tertulis di situ sesuatu, bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak terjadi. Saya kasih contoh misalnya. Contoh nih. Kalau misalnya saya mengabarkan kepada Anda sebuah berita. Bapak Jokowi hari ini pergi naik sepeda. Itu informasi pentingnya. Apakah sampai selamanya Pak Jokowi itu dia naik sepeda terus? Dia di sepeda terus dia. Karena nggak digambarkan. Karena nggak digambarkan dia turun dari sepeda. Menurut saya ini kecacatan logika, cacat berpikir. Nah, pada waktu peristiwa itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil satu keledai di sana yang tertambat. Nanti kalau pemiliknya ada, maka katakanlah bahwa Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Nah, memang tidak disebutkan di situ dikatakan lalu Yesus mengembali, karena itu bukan peristiwa yang mau dilaporkan. Penulis Injil itu melaporkan poinnya. Poin mengembalikannya itu bukan esensial. Begitu. Sama seperti misalnya saya ingin melaporkan bahwa Bapak Jokowi hari ini olahraga naik sepeda. Itu esensi beritanya. Tapi tidak saya beritakan setelah itu Bapak Jokowi turun dari sepeda, lalu sepedanya itu bukan itu, ngapain ngabarin itu gitu loh. Karena itu bukan yang mau dilaporkan. Yang mau dilaporkan adalah bahwa Bapak Presiden itu olahraga naik sepeda. Itu poin pentingnya. Nah, apakah kita akan menyimpulkan bahwa Bapak Presiden tidak pernah lagi turun dari sepeda? Karena dikatakan dia olahraga naik sepeda. Sebelum diberitakan dia berhenti olahraga naik sepeda, artinya dia tidak berhenti-berhenti. Sampai sekarang dia masih goes sepeda. Nah, ini yang saya sebut dengan cacat logika. Nah, sebelum ke sana lagi Azam, sebelum ke sana. Sekarang begini. Kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah disepakati dalam Islam dan apa yang disepakati dalam Kristen, maka kita akan sepakat. Di dalam Kristen disepakati bahwa Yesus adalah sosok yang tidak bercacat celah. Dosa tidak ada padanya, tipu tidak ada padanya. Seperti itu. Nah, tetapi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sang baginda, di situ dikatakan dia berdosa. Begini, saya berusaha untuk menggunakan logika yang tadi. Bagus sekali itu logikanya. Itu adalah cara saya untuk menjawab kembali. Silakan. Ketika ada seseorang yang menjamin orang lain terhadap sebuah perkara,
belum tentu perkara tersebut dilakukan sama orang tersebut. Seperti begini, Edis ini kriminal ceritanya. Misal nih, atau enggak orang biasa lah gitu. Saya selaku polisi atau selaku ahli hukum mengatakan, ini Edis orang biasa ya, enggak melakukan apa-apa, netral nih. Langsung saya katakan kepada Edis, Edis, karena kamu sudah tunduk dan patuh sama saya, pokoknya kesalahan apapun yang kamu lakukan, saya pasang badan. Padahal belum tentu kamu melakukan kesalahan. Karena saya hanya berlaku sebagai seorang penjamin. Begitu juga Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Supaya agar aku mengampuni seluruh dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ini kan belum terjadi yang akan datang. Tapi sudah ada jaminan. Berarti kedudukan di dalam ayat ini berfungsi sebagai jaminan tadi. Terima kasih atas logikanya berikan kepada saya tadi. Begitu. Okay. Tapi di situ tidak ada kalau loh. Ayat itu tidak berbunyi kalau. Agar kan? Agar sama kalau itu beda, Azam. Agar Allah mengampuni dosamu yang lalu. Kalau misalnya saya katakan begini, agar saya melunasi hutangmu yang lalu. Berarti Anda punya hutang tidak? Begini, kan dengarkan, kan ada instruksi di awal tadi. Inna fatahna, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu orang yang menang, gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Kalau misalnya saya katakan kepada Azam, kalau misalnya saya katakan begini kepada Anda, Bang Azam, agar saya menghapus hutangmu di masa lalu. Berarti Anda wajib punya utang nggak? Ingat. Dan yang akan datang ada nggak? Dan yang akan datang. Oke. Kalau misalnya saya katakan agar saya menghapus hutangmu di masa lalu, berarti Anda wajib punya utang tidak? Berpotensi berhutang. Nabi Muhammad kan sebelum menjadi Rasul, dia kan manusia. Sangat tidak menutup kemungkinan mungkin dia melakukan kesalahan-kesalahan. Namanya juga manusia kan? Oke, berarti di sini Anda sudah mengakui. Baik. Mata qaddama min dzambi, yang akan datang ini tidak ada kepastian. Bahkan tidak mungkin terjadi. Itu hanya sebuah jaminan. Begitu. Baik. Artinya begini. Artinya bahwa Anda di sini sudah mengakui bahwa Muhammad melakukan yang namanya perbuatan dosa di masa lalu. Terus? Oke. Pertanyaannya sekarang, apakah sesuatu yang berdosa, apakah sesuatu yang bercacat celah itu bisa dijadikan sebagai contoh? Nah, dosa jangan tanya dosa. Dosa itu kembali kepada sudut pandang agama masing-masing. Jangan tanyakan dosa. Iya, kita nggak bicara dosa definisi dosa dulu. Tuhan yang tahu kalau menurut para agamawan. Baik, kita langsung kesimpulan ya. Artinya begini, Azhar. Artinya begini. Kalau kita berbicara mengenai sampel yang sempurna, itu sudah pasti Muhammad sang baginda itu akan gagal menjadi contoh yang sempurna. Karena apa? Karena dia sendiri tidak pernah dikatakan suci, terpelihara, jauh terlepas daripada dosa. Sementara di dalam Al-Quran, sosok yang suci, sosok yang terpelihara, itu adalah sosok Isa. Betul? Suci Isa dikatakan begitu. Nabi Muhammad juga ada dikatakan suci, bahkan bukan hanya suci, tapi mensucikan orang lain. Suci? Di mana Muhammad dikatakan suci? Mensucikan orang lain. Ketika kita mensucikan orang lain, maka harus suci dulu. Nah, gitu. Bagaimana dia bisa mensucikan orang lain sementara dia tidak suci? Bagaimana mungkin kita bisa mensucikan orang lain sementara kita tidak suci? Begitu. Betul, makanya itu. Bagaimana dia mensucikan orang lain kalau dia tidak suci? Nah, masalahnya makanya dikatakan Nabi Muhammad itu mensucikan orang lain, liuzakihim. Oke, ayat yang barusan tadi. Mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka Quran. Coba bayangkan. Tetapi ayat tadi aja. Gini, jika menggunakan sumber-sumber Islam ya, saya sebenarnya tadi kurang mau mengutip kitab suci. Berusaha untuk menggunakan selogis mungkin. Tapi karena Edis selalu mengutip kitab suci, di dalam Quran itu Nabi Muhammad dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu itu berada di dalam akhlak yang sangat mulia. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik.
Nah, Apa coba? bagaimana dia Ini kan suri kau pakai tauladan sumber yang kitab baik? suci nih. Ya, makanya saya bilang ini yang saya sebut dengan saling bertentangan di dalamnya. Saling Bagaimana dia? Gimana sih? Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Bagaimana dia suri tauladan yang baik, di detik yang sama dia berbuat dosa. Nah, harus ditunjukkan dulu dosanya. Oke, baik, kita Dosanya berbicara. itu adalah Kita berbicara, sebuah baik. realisasi kehidupan Baik. atau pernyataan seseorang yang mau menjaminnya. Oke, Begitu. baik. Kita berbicara mengenai dosa ya. Begini, Ajam. Menurut Anda, Ajam, kita jangan berbicara hal-hal yang dogmatis, tetapi kita berbicara mengenai bukti-bukti yang ada ente ya. giring ke dogmatis dari tadi. Oke, begini Ajam. Di dalam literasi agama Islam, Muhammad menjadi nabi itu umur 40 tahun, betul? Betul. Sebelum dia jadi nabi, umur 0 sampai 39. Ini Apakah kawin dia lagi seorang nih. apakah dia seorang ateis? Ini kita ngomong dosa atau bukan nih? Kenapa lari ke ateis lagi nih? Kita kan ingin membuktikan dosanya. Hmm, Betul? Oke. ya. Apakah dia seorang ateis pada waktu berumur 0 sampai 39? Dia seseorang yang fitrah. Bukan itu Ajam. Apakah dia ateis? Bukan. Oke, berarti dia Ateis itu beragama. orang yang jadi gini, ada ateis, ada antiteis. Yang mana nih? Yang ateis. Ateis itu kan orang yang mendegradasi eksistensi ketuhanan, menganggap apakah Tuhan dia itu seorang tidak ada, dia ateis? menjatuhkan. Tidak, bukan, dia bukan Bukan. ateis. Berarti dia beragama. Dia meyakini adanya Tuhan. Iya, berarti dia beragama kan? Tidak selamanya orang yang meyakini Tuhan itu harus beragama. Karena Oke. agama itu sebenarnya konsep. Oke, yang kalau dia dibuat beragama, oleh manusia. Kalau dia meyakini adanya Tuhan, apakah dia berbakti kepada Tuhan itu? Ketika kita meyakini adanya Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa berbakti kepadanya ketika tidak ada sosok yang diutus Tuhan atau yang mengaku diutus Tuhan untuk menginstruksikan agar kita berbakti kepadanya? Itu dulu. Oke, apakah dia pernah sholat pada waktu itu? Belum ada informasi yang saya dapatkan bahwa dia pernah sholat pada waktu itu. Oke, makanya berarti kesimpulannya, apakah dia itu melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan keagamaan bersama-sama dengan orang-orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu? Karena kan kita percaya bahwa Muhammad kan tidak hidup di hutan, betul? Dia hidup di Betul. tengah-tengah orang Quraisy. Betul? Betul. Nah, ketika dia hidup di tengah-tengah orang-orang Quraisy tersebut, apakah dia juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti orang-orang Quraisy tersebut? Contohnya, dia pergi ke Ka'bah. Dia pergi bersama dengan orang-orang Quraisy di sana. Karena kalau dia tidak dikatakan demikian, bagaimana mungkin dia punya nama di tengah-tengah masyarakat itu? Bahkan dia adalah orang yang mendamaikan orang yang bertikai ketika mereka ingin menempatkan Hajar Aswad secara bersama-sama, betul? Betul. Jadi terkait dengan nama itu gampang sekali penjelasannya. Gimana? Untuk mendapatkan nama di tengah-tengah masyarakat, kita tidak perlu mendoktrin mereka dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Cukup dengan perilaku sosial yang baik, itu kita sudah dapat memiliki nama di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau kampanye pun cepat itu untuk naik jadi pemimpin. Begitu. Oke, berarti Muhammad dikenal di kaum Quraisy itu kan? Dikenal dengan budi pekertinya yang luhur, yang baik secara sosial. Oke, kalau dia dikenal di situ sebagai seseorang yang budi pekerti yang baik dan lain sebagainya, artinya masyarakat di situ sudah pada tahu dia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara dia bisa masuk di lingkungan Ka'bah itu, di lingkungan para penyembah berhala itu, sementara dia tidak pernah ada di situ. Terus? Nah, artinya dapat kita simpulkan bahwa Muhammad memang biasa dia melakukan ritual keagamaan di situ, betul? Jadi begini. Nah, jangan jadi begini aja. Enggak, Kita ini jujur lah. penjelasan. Ya enggak apa-apa kalau nggak mau dijelaskan. Oke, aja. silakan Anda jelaskan. Menurut keyakinan Islam, saya mengatasnamakan Islam, bukan kata nenek saya, enggak. Menurut keyakinan Islam pada umumnya, dan saya tidak akan digugat ini, karena keyakinan Islam pada umumnya, bahwa di masanya Nabi Muhammad itu, bahkan menjadi kerabat-kerabat dekatnya, dia itu adalah
orang-orang yang mewarisi ajarannya Ibrahim. Ibrahim menurut Islam, bukan Abraham. Lain lagi nanti kalau dikejar ke sana. Ibrahim menurut Islam. Dijelaskan di dalam Islam, Ibrahim itu adalah orang yang Hanif. Bukan berarti Yahudi, berarti bukan Muhammad Nasrani. Dengar. berarti Muhammad sudah jadi nabi sebelum umur 40. Dia berarti bukan sudah nabi. Oke, gini. Berarti dia sudah mengenal kebenaran sebelum berumur 40. Nabi itu apa sih? Beda loh. Begini aja, Nabi begini. dalam Islam Oke lah, itu dia nggak usah nabi gini. berasal dari Apakah kata dia naba. gini? Apakah dia Artinya itu orang yang berada mendapatkan gini aja, instruksi gantian. untuk menyampaikan. Oke. Dia tidak Apakah dia mendapatkan gini? instruksi untuk menyampaikan. Apakah dia itu berada di jalan yang benar ketika dia berumur 0 sampai 39? Benar dalam perspektif sosial, horizontal, vertikal, yang mana nih? Benar secara hukum-hukum agama. Vertikal, horizontal, sosial, yang mana nih? Jadi kita harus fikskan dulu. Gini aja, gini aja, Tidak. Gini aja. Apakah Gimana? ketika umur 0 sampai 39 Muhammad beragama dengan agama yang benar? Muhammad beragama, bukan beragama ya, melakukan aktivitas Berarti dia tidak beragama? spiritual. Gini, karena agama itu nanti debatnya ada agak panjang nih. Jadi kita sederhanakan. Atau supaya keyakinan tidak lah, merujuk kepada keyakinan gini. tertentu. Oke, apakah dia berkeyakinan yang benar pada waktu 0 sampai 39? Gitu pertanyaannya. Nabi Muhammad menurut Islam, saya selalu mengatakan menurut Islam, bukan menurut pandangan saya sendiri, bahwa di usia 0 itu sebenarnya keterlaluan. Orang 0 itu belum punya pikiran gitu. Di usianya hingga 39 tahun, dia berada di atas keyakinan yang hanif yang diwariskan oleh Ibrahim. Sesat Sebab atau tidak? Ibrahim dengar dulu. Sebab Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Hanif. Dalilnya makan Ibrahimu Yahudi ya wa Nasrani. Bukan itu Azam yang saya tanya. Bukanlah Apakah seorang dia Yahudi dan berada bukan yang di Nasrani. jalan Oke, begini aja? dikit lagi. Apakah dia sesat atau tidak? Nah, itu. Tentu secara vertikal dia sedang tidak berada di dalam kesesatan. Tetapi apakah Nabi Muhammad berpotensi untuk sesat? Ya potensinya sesatnya mungkin dalam hal-hal yang sifatnya horizontal bisa saja. Baik. Mungkin sesat jalan, Saya akan sesat tunjukkan ayatnya dalam ini ya. mengambil keputusan dan seterusnya bisa saja itu. Oke. Bagaimana dengan ini kalau Surat seperti itu? Ad-Duha. Ya. Nah, yang pertanyaan ke sana kan? Iya, karena latarnya kan Iya. harus Al-Quran. Kalau tidak Al-Quran gimana kita mau diskusi, Iya. ya kan? Sudah siap saya Oke. jawab. Itu saya itu kalau jawab begitu udah biasa. Oke, coba ya saya jawab ini, saya tunjukkan dulu ini. Langsung aja. Wa wajadaka dhallan fahada. Fahada, Dan kami oke. menemukan engkau Muhammad dalam keadaan sesat dan kami beri petunjuk. Oke. Gitu kan? Betul. Betulkah dia didapati dalam keadaan sesat? Nah, itu kan sudah saya jawab tadi sebelum ada pertanyaan itu. Bukan, karena Anda tadi mengatakan bahwa dia beragama Hanif. Bagaimana dia beragama Hanif lalu diperintahkan dalam Al-Quran ikutilah Ibrahim yang Hanif. Sementara dia sudah Hanif. Gini, ikutilah Ibrahim yang Hanif itu instruksinya Nabi Muhammad kepada umat. Makanya diksinya fattabi'u, kalian, ikutilah kalian. Milahnya Ibrahim yang berarti lurus. berarti Begitu. berarti Aduh. dia pindah agama ya, dari agama Hanif ke Dia agama nggak Islam. pindah agama. Hanif itu artinya lurus. Coba, Hanif itu artinya lurus. Oke, tadinya Nasrani agamanya dia sebelum Nabi Hanif. Muhammad itu lurus. Yahudi sebelum Nabi Muhammad itu lurus. Islam Oke. setelah diutusnya Nabi Muhammad itu lurus. Begitu. Jadi lurus Oke, itu tidak baik. merujuk kepada organisasi tertentu. Kalau dia lurus, bagaimana mungkin dikatakan dia dalam keadaan dolan? Makanya aduh tadi dengarkanlah penjelasan saya. Secara horizontal Nabi Muhammad bisa saja dolan. Bisa. Kok bisa saja ini loh dolan didapati bu dalam keadaan Iya, yang dolan. didapati dalam keadaan Gini sebentar, dolan biar bahkan. teman-teman bisa ini coba. Apa bedanya walad dolin dengan dolan? Coba. Dolan itu satu sederhananya, dolin itu banyak. Banyak. Itu sederhananya Artinya, gitu. artinya
Jadi sudah saya jelaskan tadi Edis, bahwasanya Nabi Muhammad dalam hal-hal horizontal itu bisa saja dolan. Mungkin ketika dia jalan pernah tersesat. Bahkan ada penafsir yang mentafsirkan ayat tersebut bahwa dia pernah sesat dalam sebuah jalan. Kemudian ditunjukkan oleh Tuhan. Itu sah itu. Dia lagi jalan kemana waktu itu dikatakan sesat? Dalam sebuah perjalanan, pengembalaan, dia tersesat. Lalu Tuhan yang menunjukkan dia jalan. Berarti dia udah jadi nabi Sederhananya pada waktu begitu. itu. Kenapa dipersoalkan? Bukan, Anda ini seperti menghindari bahwa Muhammad itu Enggak tadinya. menghindari. Saya bahkan Tapi menjelaskan gini dari aja, awal. coba ada goto nggak ya di sini ya? Saya lihat dulu, ada goto nggak di sini? Kalau ada goto, baru cocoknya ketemu dengan goto. Goto ini dia seorang pendebat Muslim dan dia mengakui itu loh, bahwa sang baginda itu dia seorang penyembah berhala pada waktu umur 0 sampai 39. Saya udah dengar perdiskusian Edis dengan Goto itu banyak ada beberapa poin yang keliru menurut saya itu pada saat itu. Saya lupa ada yang jelas ada. Oke, Cuma saya kalau nggak ingat. begitu kenapa dikatakan begini Azam? Kenapa dikatakan dia berada di dalam kesesatan? Itu poin penting. Karena kalau misalnya Nggak dia ada sejak wajah dan kami ditemukan ini kan bisa saja kamu lagi jalan-jalan, didapati dalam keadaan sesat, fahada, maka kami tunjukkan kamu jalan. Kan bisa. Itu diksi umum, tidak merujuk kepada iya, sebuah kesalahan masa yang dikatakan sifatnya dia Muhammad spiritual atau jalan-jalan vertikal. betulan, berarti diberi petunjuk jalan. Karena ayat tersebut selanjutnya berbicara lalu kami beri Anda petunjuk. Berarti petunjuk yang diberikan kepada Muhammad bukan petunjuk hidup, tapi petunjuk jalan raya, peta, betul. Bisa saja. Lah kalau hanya Fahada sekedar itu kan peta, gini, Dis. kalau gini Itu sebentar, kan diksi umum. kalau begini berarti Anda membuat satu gambaran bahwa petunjuk yang diberikan Allah kepada Muhammad itu adalah petunjuk jalan raya, bukan petunjuk jalan Begini. hidup. Ada itu Gimana? kesimpulan, itu asumsi namanya. Loh, ini kan kita Ajam, berbicara sedikit biar konteks kita dari gantian sebuah dulu gini ayat. Ajam, sedikit. Oke, silakan. Apakah petunjuk yang diberikan Allah kepada Muhammad adalah petunjuk jalan dalam pengertian jalan menuju kepada Allah atau jalan raya? Jadi petunjuk itu hudan. Sementara yang di ad-duha itu diksinya huda fahada. Kami tunjukkan. Oke. Bukan kami beri jalan petunjuk, raya tapi atau kami tunjukkan. jalan raya atau jalan menuju kepada Tuhan? Jalanan apa saja. Karena diksinya umum. Kalau jalan raya, iya, tapi kan kita harus simpulkan yang dimaksud di situ jalan raya atau jalan hidup. Kalau jalan Jadi raya, jalan raya itu Edis. kalau jalan terlalu raya artinya jauh. gini, sebentar. Kalau jalan raya artinya Islam tidak bisa Anda jadikan sebagai petunjuk hidup, tapi petunjuk jalan raya. Contoh, kalau Anda kesesat di harus jalan, bisa dibedakan Anda harus begini, belok kiri atau pelan-pelan. belok kanan. Harus Aduh, bisa bedakan Ajam nih. tidak nyambung. Gimana?